Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Lina Nurfadilah selaku pengampu mata kuliah teori farmakologi yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul pada presentasi kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kami dari kelompok dispepsiasi dan refluksi. Yang pertama ada Anhar Puspitasari, yang kedua Amelia Widya Chandra, yang ketiga Fajri Rosalina Lydia Sudiana, yang keempat Hendy Ruswandi, yang kelima Neng Asri Nur Ajijah, yang keenam Puji Marsya Nur Fatwa, yang ketujuh Sadela Putri Astari. Baiklah, agar mempersingkat waktu, marilah kita langsung kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Anhar Puspitasari. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dahulu saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang terdiri dari 6 bagian, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Keenam organ tersebut adalah satu kesatuan yang disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia berperan dalam memasukkan makanan, mencerna makanan untuk menghasilkan energi dan mendapatkan nutrisi serta mengeluarkan sisa pencernaan. Sistem pencernaan ini memiliki peran yang besar dalam memasok nutrisi dan energi bagi tubuh. Next. Lalu untuk yang selanjutnya ada dispepsia. Pengertian dispepsia yaitu dispepsia adalah penyakit sindrom sistematik yang ditandai dengan nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas atau ulu hati. Ada beberapa penyebab terjadinya dispepsia, yaitu yang pertama ada peningkatan asam lambung, adanya masalah pada aliran makanan di dalam usus, adanya luka pada lambung, mual dan muntah, terlalu sering konsumsi minuman berkafein, kebiasaan konsumsi minuman beralkohol, kebiasaan merokok, serta berat badan berlebih atau obesitas. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu ada terapi sindrom dispepsia. Yang pertama ada terapi farmakologi yang meliputi PPI atau proton pump inhibitor. Contoh obatnya adalah lansoprazol dan omeprazol. Kemudian ada antagonis H2, contoh obatnya simetidin, ranitidin, nizatidin atau pamotidin. Dan yang terakhir ada antasida, contoh obatnya ada aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan magnesium trisiklat. Yang kedua ada terapi non farmakologi, yaitu menjaga pola makan, mengurangi stres, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Puji Marsya. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Amelia Widya Chandra Sofiana. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada klasifikasi dispepsia, ada 2, yaitu yang pertama dispepsia organik atau struktural, terdapat penyebab yang mendasari seperti penyakit lupus peptikum, GERD, kanker, penggunaan alkohol atau obat kronis. Yang kedua ada dispepsia non organik atau fungsional,
yaitu ditandai dengan nyeri atau tidak nyaman perut bagian atas yang kronis atau berulang tanpa abnormalitas pada pemeriksaan fisik dan endoskopi. Lanjut. Gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah suatu keadaan patologis sebagai akibat reflux kandungan lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala yang timbul akibat keterlibatan esofagus, laring, dan saluran nafas. Disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Lanjut. Tipe GERD itu ada dua. Yang pertama GERD erosif, ditandai dengan ada lanjut. Yang selanjutnya ada faktor resiko terjadinya GERD, yaitu ada obesitas, ada usia lebih dari 40 tahun, wanita, ras, India lebih sering mengalami GERD, hiatal hernia, kehamilan, merokok, diabetes, asma, riwayat keluarga dengan GERD, status ekonomi lebih tinggi, dan skleroderma. Yang selanjutnya akan saya kembalikan lagi pada Puji. Baik, terima kasih kepada pemateri 2. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh ke pemateri 3, yaitu oleh Saudari Ning Asri Nur Arjija. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu di sini ada pada sebagian orang makan dapat memicu terjadinya reflux dan esophageal seperti bawang, saus, tomat, minuman berkarbonasi, coklat, kafein, makanan pedas, makanan berlemak, alkohol, ataupun porsi makanan yang terlalu besar. Beberapa obat dan suplemen diet pun dapat memperburuk gejala reflux gastroesophageal. Dalam hal ini obat-obatan yang mengganggu kerja otot sphincter esofagus bagian bawah. Nah, di sini ada next. Nah, di sini ada penyebab gejala kena GERD. Yang pertama yaitu makanan olahan tepung, gorengan. Terus yang di sini ada jarang males makanan sayuran buah, sambil bahan, makanan buru-buru seperti atau sambil ngobrol. Terus di sini juga ada setelah makan berat langsung ketiduran atau beraktivitas yang tidak baik. Nah, yang terakhir yaitu posisi duduk, bungkuk atau tidak tegak. Next. Adapun gejala GERD yaitu pertama rasa asam atau pahit di mulut dan sensasi perih atau panas terbakar di dada dan ulu hati. Yang kedua, kesulitan menelan atau perasaan seperti ada benjolan di tenggorokan. Yang ketiga yaitu gangguan pernapasan seperti batuk dan sesak napas. Orang yang memiliki penyakit asma kan sering kambuh ketika gejala GERD kumat. Yang keempat yaitu suara serak. Yang kelima yaitu mual dan muntah. Yang keenam yaitu sakit tenggorokan. Dan yang ketujuh keluarnya isi lambung tanpa disadari. Yang kedelapan gangguan tidur. Yang kesembilan kerusakan gigi karena sering terkena asam lambung. Dan yang terakhir yaitu bau mulut. Sudah. Baik, terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri 4, yaitu oleh Saudara Hendy Ruswandi. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya. Di sini ada diagnosis GERD. Yang pertama itu
endoskopi, lanjut ke esophageal manometri, terus ke pengukuran pH esofagus, dan yang terakhir tes pencitraan. Lanjut. Nah, di sini untuk pencegahan GERD itu yang pertama berhenti merokok, yang kedua berhenti mengkonsumsi alkohol, yang ketiga menurunkan berat badan, yang keempat menghindari makanan atau minuman seperti coklat, kopi, minuman bersoda, yang kelima meninggikan posisi kepala pada saat tidur, yang selanjutnya mengurangi konsumsi lemak, dan yang terakhir menghindari obat-obatan pencetus GERD. Itu semua menurut Dr. Nurike Setia, spesialis penyakit dalam. Lanjut. Untuk obat dispepsia dan GERD yaitu yang pertama antasida, yang kedua H2 reseptor blocker, dan yang ketiga proton pump inhibitor atau PPIS. Untuk antasida, obat ini berguna untuk menetralisasi asam yang ada dalam lambung dengan bantuan bahan kimia alkali. Antasida bekerja dengan menetralisir asam lambung. Obat ini hanya bekerja saat kadar asam lambung meningkat. Dengan begitu, keluhan akibat naiknya asam lambung seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, mual, muntah, dan perut kembung akan mereda. Obat antasida dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain untuk meredakan gejala sakit mah, penyakit asam lambung, dan gastritis. Dosisnya untuk dewasa 1-2 tablet 3-4 kali per hari. Untuk anak-anak 6-12 tahun yaitu 0,5-1 tablet 3-4 kali per hari. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Puji. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahedi yang telah menyampaikan materi 5. Selanjutnya dilanjutkan ke pemateri ke-6 yaitu oleh Pak Jerisa. Dipersilakan. Baik, di sini ada contoh obatnya, yaitu yang pertama ada aluminium hidroksida. Untuk indikasinya lupus pepticum, hiperasiditas gastrointestinal, gastritis, mengatasi gejala dispepsia atau ulkus dan ulkus, reflux dyspepsia, dan hiperphosphatemia. Untuk kontraindikasinya hipersensitif terhadap garam aluminium, hipofosfatemia, pendarahan pada saluran cerna yang belum terdiagnosis, appendicitis, tidak cocok untuk bayi dan neonates. Dosisnya dewasa 1-2 tablet dikunyah 4 kali sehari dan sebelum tidur, atau 5-10 ml suspensi 4 kali sehari di antara waktu makan dan sebelum tidur. Efek sampingnya konstipasi, mual, muntah, anemia mikrositik pada penderita gagal ginjal. Lalu mekanisme kerjanya, cara kerja aluminium hidroksida adalah dengan menetralisir asam lambung serta melindungi dinding lambung dari iritasi akibat asam lambung. Obat ini juga bisa digunakan untuk mengurangi kadar fosfat dalam tubuh dengan mengikat fosfat yang berasal dari makanan. Yang kedua, ada magnesium hidroksida. Untuk indikasinya menetralkan asam lambung dan mengatasi konstipasi
dispepsia, hiperfosfatemia. Untuk kontraindikasinya, kerusakan ginjal berat. Untuk dosisnya 1-2 tablet dikunyah 4 kali sehari dan sebelum tidur atau bila diperlukan suspensi 1-2 saset atau 7-14 mili 3-4 kali sehari. Anak lebih dari 8 tahun setengah 1 saset 3-4 kali sehari. Efek sampingnya diare, mual, muntah, kemerahan pada kulit. Untuk mekanisme kerjanya, dalam dosis kecil sekitar 0,5-1,5 gram pada orang dewasa. Magnesium hidroksida dapat bertindak sebagai antasida yang mengurangi keasaman lambung. Sedangkan untuk dosis lebih tinggi sekitar 2-5 gram pada orang dewasa. Senyawa ini akan bersifat laksatif atau tipe osmotik yang dapat meningkatkan penyerapan cairan ke saluran pencernaan dan mempermudah pengeluaran feses. Yang ketiga ada magnesium trisiklat. Untuk indikasinya dispepsia, kontraindikasinya hipopospatemia. Untuk dosisnya 1-2 tablet dikunyah, diberikan hingga 4 kali sehari dan sebelum tidur atau bila diperlukan. Suspensinya 1-2 saset antara 7-14 mili 3-4 kali sehari. Untuk anak lebih dari 8 tahun setengah 1 saset 3-4 kali sehari. Efek sampingnya diare, mual, muntah, kemerahan pada kulit. Mekanisme kerjanya bekerja dengan meningkatkan pH sekresi lambung dengan proses netralisasi. Senyawa ini juga membentuk silika koloid yang dapat melapisi mukosa saluran pencernaan sehingga memberikan perlindungan lebih di saluran cerna. Untuk obat ini mengurangi jumlah asam lambung dengan menghambat kerja sel-sel penghasil asam lambung. Antagonis H2 bekerja dengan mencegah pelepasan histamin dari sel mirip enterochamiafin dengan histamin yang bekerja pada sel parietal dekatnya. Histamin adalah salah satu dari banyak elemen independen yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan pompa proton di dalam sel parietal. Dengan menghambat histamin, produksi asam lambung berkurang. Untuk efek sampingnya, mulut kering, sakit kepala atau pusing, diare atau sembelit, susah tidur atau justru ngantuk. Baik, terima kasih kepada Pak Jerisa yang telah membacakan materi kelima. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu yang termasuk antagonis H2. Yang pertama, ranitidin. Indikasi dari ranitidin yaitu tukak lambung dan tukak duodenum, reflux esophagitis, dispepsia episodik kronis, dan bisa terjadi pada kondisi lain di mana pengurangan asam lambung akan bermanfaat. Yang selanjutnya itu kontraindikasinya, yaitu penderita yang diketahui hipersensitif terhadap ranitidin. Dosis dari ranitidin tersebut yaitu penyakit asam lambung atau GERD. Dewasa, untuk dewasanya yaitu 150 mg diminumnya 2 kali sehari atau 300 mg sekali dalam sehari. Dikonsumsi selama 8 minggu. Pada kasus GERD berat dapat diberikan dosis 150 mg 4 kali sehari selama 12 minggu. Untuk anak-anak 1 bulan sampai 16 tahun bisa digunakan 5-10 mg per hari dibagi 2 kali pemberian. Dosis maksimal 300 mg per hari.
Efek samping dari ranitidin ini yaitu takikardi atau jarang, agitasi, gangguan penglihatan, alopecia atau jarang sekali. Mekanisme kerja dari ranitidin ini yaitu bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung sehingga asam lambung yang dilepaskan ke dalam sistem pencernaan Anda jadi berkurang. Hal ini kemudian dapat menyembuhkan gastritis atau penyakit lain terkait asam lambung. Next. Yang kedua yang termasuk dalam antagonis H2 yaitu pamotidin. Indikasi dari pamotidin ini untuk mengatasi sakit mah, penyakit asam lambung atau GERD, atau meredakan heartburn yaitu sensasi rasa terbakar di dada akibat naiknya asam lambung. Selain itu, obat pamotidin ini juga digunakan dalam pengobatan tukak lambung dan ulkus duodenum. Indikasi dari pamotidin ini yaitu yang memiliki riwayat alergi terhadap obat ini atau obat antagonis H2 lainnya seperti cimetidin. Dosis dari pamotidin ini yaitu GERD atau penyakit asam lambung untuk dewasa 20 mg diminumnya 2 kali sehari. Bisa dilihat ya, untuk dosis bayi kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan sampai 12 bulan diminumnya 2 kali sehari. Dan untuk anak-anak usia 1-16 tahun diminumnya 0,5 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 40 mg diminumnya 2 kali sehari. Efek samping dari pamotidin ini yaitu sakit kepala, konstipasi atau diare, rasa tidak nyaman di perut, pusing, mulut kering. Mekanisme kerjanya itu bekerja dengan cara menghambat zat histamin pada reseptor H2 di lambung sehingga pamotidin bisa ditemukan dalam bentuk sediaan tunggal atau kombinasi dengan obat antasida. Next. Proton pump inhibitor atau bisa disingkat dengan PPI yaitu golongan obat yang bekerja langsung pada sel-sel lambung untuk menurunkan produksi asam. Pada PPI ini atau proton pump inhibitor juga membantu memulihkan kondisi kerongkongan yang mengalami iritasi akibat paparan asam terus-menerus. Bekerja dengan cara menghambat reaksi kimia antara hidrogen, kalium, serta enzim adenosin trifosfatase. Sistem yang dikenal juga sebagai pompa proton ini terdapat pada sel-sel penyusun dinding lambung yang memproduksi asam. Terhambatnya pompa proton membuat asam lambung tidak dapat keluar ke lapisan lumen lambung. Dengan begitu, produksi asam lambung pun menurun secara drastis sehingga gejala gangguan pencernaan turut berkurang. Panduan untuk penggunaan penghambat pompa proton pada anak untuk indikator berikut. Yang pertama itu reflux gastroesofagal digunakan hanya pada gejala yang berat atau kurangi dosis bila gejala berkurang, dan pada komplikasi penyakit dengan struktur tukak atau pendarahan dosis penuh harus dipertahankan. Yang kedua itu tukak akibat AINS pada pasien yang memerlukan terapi AINS lebih lanjut. Untuk mengobati tukak dapat digunakan penghambat pompa proton dosis rendah. Next. Contoh dari golongan dari proton pump inhibitor atau disebut dengan PPI, yang pertama ada omeprazole. Indikasi dari omeprazole yaitu tukak lambung, meringankan gejala sakit mah dan heartburn yang ditimbulkan oleh penyakit asam lambung atau tukak lambung. Obat ini juga atau omeprazole ini juga bisa membantu penyembuhan kerusakan pada jaringan lambung dan kerongkongan. Kontraindikasi yaitu neonatus dan alergi terhadap obat. Untuk dosisnya penyakit asam lambung atau GERD 20-40 mg per hari. Efek samping
jika meminum obat omeprazol, yaitu bisa terjadi vertigo, alopecia, ginekomastia, stomatitis, dan penyakit lainnya. Pada penyakit hati yang parah atau bisa jadi, dan agitasi dan halusinasi pada sakit yang berat. Gangguan penglihatan dilaporkan pada pemberian injeksi dosis yang tinggi. Mekanisme kerja dari omeprazol ini yaitu menurunkan kadar asam yang diproduksi perut ataupun lambung. Next. Yang kedua yaitu golongan dari proton pump inhibitor atau disingkat dari PPI, yaitu lansoprazol. Indikasi dari lansoprazol yaitu tukak lambung, GERD, dan sindrom Zollinger-Ellison. Kontraindikasi yaitu pasien dengan reaksi hipersensitivitas terhadap lansoprazol atau agen proton pump inhibitor lainnya. Selain itu, lansoprazol juga tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat yang mengandung rilpivirine. Dosisnya yaitu penyakit reflux gastroesophagus atau GERD dewasa 15-30 mg, diminumnya sehari 1 kali selama 4-8 minggu. Anak-anak 15-30 mg, diminumnya 1 kali sehari selama 8-12 minggu. Efek samping yang dirasakan setelah meminum lansoprazol yaitu bisa terjadi akibat terjadi diare, sakit perut, mual, kembung, sembelit, sakit kepala ataupun pusing. Mekanisme kerja dari lansoprazol yaitu menurunkan produksi asam lambung. Next. Kesimpulan dari materi saat ini yaitu yang pertama, dispepsia merupakan kumpulan gejala yang menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, di perut bagian atas atau dada setelah mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Sedangkan GERD merupakan kondisi naiknya asam lambung menuju esofagus yang menyebabkan nyeri ulu hati atau sensasi terbakar di dada. Yang kedua, hal yang menjadi penyebab dispepsia adalah gaya hidup yang kurang sehat, infeksi bakteri, kondisi pencernaan, atau kelebihan asam lambung. Sedangkan penyebab GERD terjadi akibat tidak berfungsi lower esophageal sphincter atau bisa disingkat dengan LES alias lingkaran otot pada bagian bawah dari esofagus. Seharusnya LES otomatis terbuka ketika makanan atau minuman turun ke lambung, kemudian menutup untuk mencegah asam dan makanan di lambung tidak naik kembali ke esofagus. Yang ketiga yaitu gejala dispepsia meliputi nyeri perut, mual, muntah, rasa tidak nyaman setelah makan, perut kembung, nafsu makan menjadi hilang, nyeri di perut atau dada, serta terasa ada makanan yang kembali ke kerongkongan. Sedangkan gejala GERD yaitu ditandai dengan nyeri di ulu hati berupa sensasi terbakar yang disertai sulit menelan, mual, ataupun rasa pahit di lidah. Yang terakhir yaitu pengobatan dispepsia dan GERD gejala ringan bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup seperti menghindari konsumsi makanan berlemak dan pedas, tidur cukup, rutin berolahraga, serta kurangi konsumsi alkohol dan kafein harian. Pada kasus berat dispepsia diatasi dengan konsumsi obat-obatan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf khususnya dari saya sendiri, Puji Marsyanu Patwa sebagai moderator, dan umumnya dari kelompok kami. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin banyak kesalahan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Ibu Lina yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada kelompok kami untuk presentasi kali ini. Ditutup dengan doa, dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.